Yeay, welcome back to podcast Punyo Kita. Woo! Tepuk tangan. Banyak orang. Ini sengaja nih kalau Bang Amal. Nggak bunyi. Oh, nggak bunyi. Oke, baik Bang Amal, selamat datang di podcast Punyo Kita. Baik. Waduh, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke. Ada apa kabar, sakit? Alhamdulillah sehat, Oh, Bang. Sehat semangat. Katanya Sehat. hari ini bintang tamunya Bang Amal. Wih. Wih. Semangat kan saya hari ini. Semangat, mantap. Oke, kalau gitu Bang, kita mau sama-sama dulu untuk pemirsa di rumah. Nah, kita mau ingatin buat pemirsa di rumah yang belum subscribe channel YouTube TVRI Jambi, yuk buruan di subscribe di channel YouTube TVRI Jambi dan tonton semua informasi yang menarik, inspiratif, kreatif, inovatif, semuanya ada hanya di podcast TVRI Jambi. Bener Bang Amal? Bener sekali. Dan Bang Amal. iya. Cukup lama nggak ketemu dengan Bang Amal. Betul. Dan pemirsa di rumah juga tentunya tidak asing lagi nih dengan sosok Bang Amal, salah satu pelawak di negeri Jambi. Wah, berat nggak tuh ya kalau dibilang pelawak? Enggak lah. Ya, Bang. Negeri Jambi. Di negeri Jambi yang dari Banyolan leluconnya itu selalu memberikan tawa di sela-sela perbincangan bersama Bang Amal dengan rekan-rekannya. Terkadang aktivitas berkesenian masih Bang? Masih, tapi sebenarnya orang banyak nggak tahu kalau basicnya sebenarnya model. Oh iya? Oh. Saya juga nggak tahu Bang. Model apa? Saya pun nggak yakin. Oke. Model apa Bang? Dulu pernah peragaan pakaian jenazah ya. Oh, nah kalau itu saya yakin. Iya, pakai jenazah. Pocong sejenis itu. Oh ya, berarti memang model di dunia, di alamnya Bang Amal. Di alamnya. Di alamnya Bang Amal. Bang Amal. Ya, oke. Kita boleh ngobrol-ngobrol untuk tahu nih Bang Amal terkait iya. gimana sih perjalanan sosok Bang Amal. Oke. Emang dikenalnya Bang Amal, nama panjangnya siapa sih Bang? Memang sampai sekarang kalau kita kenalnya ini Bang Amal gitu. Perjalanannya begini. Perjalanan membawa. Asik jeng-jeng. Nama asli Andi Pradinata. Andi Pradinata. Andi Pradinata. Itu datangnya Amal dari mana Bang? Amo ini sebutan-sebutan lah, biasa lah. Kalau di Jambi itu ada sebutan sampiran-sampiran, Oke. gelar-gelaran Amau. Awalnya manggil itu keponakan malah. Keponakan Amo. Akhirnya tukang lontong manggil Amau. Ya. Tukang apa? Siomay manggil Amau, termasuk yang udah ninggal pernah manggil Amau. Manggil Amau. Lari aku. Lari. Amau dari situ. Oke. Kemudian di nama lebih enak. Amau itu sepertinya lebih matching dengan wajah. Ketimbang Andi Pradinata ini kan Berat kayaknya Bang. kayak orang-orang berprestasi lah gitu. Iya, Kayak bener. harus good looking lah Good gitu ya looking. Andi Pradinata gitu Kalau kan. Amau ini kan nggak ada beban ya. Jadi dipanggillah Amal sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Sekarang, Bang ya. Ya. Bang Amal sendiri memang kita menapaki perjalanan karirnya itu sebagai seorang presenter, pelawak, ya kan Bang? Iya. Dan banyak lagi lainnya. Malah awalnya saya dari tulis menulis. Tulis menulis. Saya penulis puisi, cerpen dulu dimuat di koran-koran lokal dulu. Awalnya malah menulis. Menulis di tahun berapa Bang? Menulis ini saya dari SMP sudah mulai masuk media gitu. 98 dari ya sekitar itulah. Berarti perjalanan kalau sekolah Abang dulu SMP-nya di mana? Saya itu menulis, Oke. kemudian melukis. Oke. Saya kenal Yudi. Oke. Saya kenal Yudi. Bukan, Oh, di bukan situ. matanya, Oke. maksudnya mic-nya dorong. Oke. Nah, Saya kenal Yudi itu, oke. malah kenal bapaknya dulu, Mm-mm. Yudi. Karena bapaknya punya sanggar lukis dan saya melukis di situ. Oke. Dari melukis, kemudian Zidan itu teman sekolah. Iya, ini Bang Zidan ya, Zidan Zidan potret. itu. Iya, Zidan Jadi kami pleget. memang dari kecil udah berkesenian kalau sama Zidan. Oke. Zidan itu dulu di teater juga tuh. Tahun berapa, Bang? Ya, 90. Kami mulai dari SMP itu dibina oleh guru kesenian kami itu namanya Bapak Suwardiman Malai. SMP berapa? Ya, SMP 22 dulu. SMP 22. SMP 22. Oh, Pak Jadi- Bang Suwardiman Malai. Senior Ya. saya, Bang. Di Beliau- kampus. Beliau itu yang selalu memotivasi untuk
belajar kesenian, walaupun dulu saya hobinya kan belajar perdukunan ya. Oke. Cenderung ke situ. Melet, nyantet gitu ya waktu itu kan. Oh, berarti orang rumah sekarang berhasil. Itu tester ke-8. Oh, tester. Udah pindah-pindah dukun lah itu. Eh. Udah pindah dukun. Kemudian cenderung ke kesenian sampai hari ini. Malah bermusik juga. Tuh kan semuanya, makanya saya bilang Jadi- banyak sekali. Jadi kalau itu. menurutku dalam satu kehidupan yang singkat ini, saya tidak ingin menjadi sesuatu, tapi saya ingin belajar banyak dari satu kehidupan ini. Saya musik juga juara. Sampai se-Indonesia pernah saya juara 1. Juara Itu musik festival Festival Musik Jalanan 2007 Di? Jogja. Oh. Saya juara 1 gitu. Saya juga ngamen dulu. Oke. Ngamen, pernah juga jadi penyiar radio, ngisi iklan-iklan dulu di radio. Pernah juga jadi kontributor media. Pokoknya dagang. Gas, saya takut-takutin emak-emak meledak tuh biar aku jual gitu. Jadi kalau ditanya perjalanan, saya ada hal yang menarik kemarin. Oke. Ada salah satu politikus, kebetulan saya sebelum itu saya cerita bahwa belakangan mungkin 5-10 tahun belakangan saya banyak berkecimpung di dunia branding malah. Iya. Baik itu produk, perusahaan sampai ke politik. Kemarin ada salah seorang politikus permintaan dari keluarga mungkin. Jadi minta ini CV, Oke. kurikulum vitae. Itu saya tulis panjang halaman. 20 halaman ada, Bang? Enggak. Oh, enggak sampai. Jadi Kan saking banyaknya seumur hidup saya baru itu karir tulis Abang. kurikulum vitae. Heeh. Pernah di sini, pernah di situ. Banyak. Iya. Saya juga enggak percaya saya sudah melakukan perjalanan sepanjang itu. Sepanjang itu, ya. Dan satu perjalanan ke Mekah yang belum pernah saya lakukan. Amin. Meskipun perjalanan saya panjang. Saya doakan. Amin, mudah-mudahan. Jangan nangis ya. Enggak nangis. Jadi itu kurikulum Oke. vitae. Apa mau tanya apa? Tapi aku mau cerita. Ya, itu tadi. Oke, Itu nge-branding. tadi. Itu Jadi nge-branding. kurikulum vitae-nya yang banyak, Iya. terus Kalau dibicara mengenai perjalanan kan, terakhir kemarin itu buat kurikulum vitae karena permintaan dari salah satu politikus itu kan. Nah, saya beberapa kali juga memenangkan pertarungan politik, bupati, wali kota, gubernur kan. Di branding, jadi lebih ke tim branding. tim brand. Tim branding ya, Bang ya. Bang, kalau dari banyak perjalanan Abang di musik ya Bang ya, di berbicara apalagi, di ngelawak juga luar biasa ya Bang ya. Oke, Memang jadi timnya ya. Iya. Oke, kemudian sekarang udah ke tim branding. Jadi sebenarnya fokus kerjaan Abang tuh di mana, Bang? Pekerjaan saya ini agar berguna dan bermanfaat serta bernilai apapun yang saya kerjakan. Oke. Apapun yang saya kerjakan selama dia bernilai dan bermanfaat, saya anggap itu clear. Oh. Dan banyak hal lagi yang perlu kita pelajari mengenai algoritma yang terus berputar, mengenai tren sosial yang terus berubah, termasuk ancaman resesi ke depan serta inflasi yang Anda tidak sadari sekarang. Wow. Jadi banyak hal yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan singkat ini. Jemaah. Oh. jadi kalau udah ngomongin bahwa gini, menurutku kita harus keluar dari satu keterikatan. Oke, itu versi Bang Amau ya. Aku orangnya begini, aku genrenya begini. Itulah yang menghambat yang namanya kreativitas. Oke. Bahwa Tuhan menitipkan pikiran, naluri kepada kita agar kita berkembang dan memberikan energi positif. Tapi kalau kita sudah mengkungkung diri kita, saya kalau nggak pakai topi nggak asik lah. Yes. Saya ini orangnya suka marah kalau diejek. Itu kan membatasi diri sendiri, membayang-bayangi diri sendiri. Padahal kita bisa melangkah lebih jauh, menembus batas cakrawala. Kisanak. Iya.
Artinya begitu. Ketika kita tidak membatasi Oke. diri kita, maka paling tidak kita dekat pada satu kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu syaratnya harus menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Bukan menjadi sesuatu karena orang lain, karena tuntutan ini, tuntutan itu. Tapi syarat bahagia salah satunya menjadi diri sendiri. Karena diri sendiri tahu maunya apa. Artinya Bang Amau bahagia ya dengan banyaknya pekerjaan nih yang Bang Amau jalanin kan? Iya, saya sih tidak sepakat dengan pekerjaannya. Jadi apa? Pekerjaan kita di dunia ini cuman menjalani sesuatu yang bernilai dan bermanfaat apapun jenisnya. Oke, artinya ini jalan kehidupan lah Jalan ya. kehidupan. Jalan kehidupan. Nyanyi dulu Bang Amau. Jalan kehidupan. Apa itu lagu apa? Lagu apa itu? Oke. Oke. Bang Amau, kalau untuk menjadi pelawak, Oh, pelawak, oke. iya, itu kan Bang Amau ya dengan Bang Yudi. teman-temannya, iya trionya itu ya. Iya, iya, iya. Trio. Ya ketika ngomong pelawak aku berusaha untuk lucu loh. Oh iya, Oke. berat nih. Oke. Itu ketemu klub timnya itu dari kapan? Apa memang dari dulu yang sekolah Bang Amau ceritakan atau memang baru duduk nih ketemu? Jadi kami punya kesepakatan itu tahun 2005 bulan Agustus tanggal 28. Kami ngobrol buat grup komedi. Oh iya. Namanya apa? Disingkatlah Moyuzai Amo Yudi Zaidan. Oh. Itu kami ingat itu waktu itu. Jadi mulai ngonsepin seperti apa jenis genre komedinya. Akhirnya dari situ belajar kami sempat ikut di TPI, kontrak di Palembang TV, kemudian kontrak lagi di TVRI Jambi yang lama itu TVRI Jambi. Ada juga TV swasta di Jambi, ada juga. Dulu, sekarang nggak lagi dikontrak sama TVRI Jambi. Sekarang ini karena memang kesibukan teman-teman masing-masing. Oh, sibuk. Sibuk. Namun silaturahmi kami tidak pernah putus, alhamdulillah. Moiza itu tidak pernah bubar. Oh, itu ya? Tidak pernah bubar. Oke. Tidak pernah bubar. Nggak kayak grup cagur gitu ya? Masih ya, kalau ngan cagur belum seberapa lah. Oh, belum seberapa. Masih apalah, belajar lah. Jadi walaupun kemana-mana, tetap nggak pernah bubar. Tidak pernah bubar. Tapi memang kami sendiri pun bertiga ketemu jarang. Karena masing-masing punya aktivitas, punya keluarga, Ya. punya tekanan hidup, bayaran kredit, ya kan, tagihan debt collector. Artinya berarti dari jalan melawak tidak bisa menghidupi, Bang? Kalau kita bicara lawak Oke. dan pendapatan finansial, saya kira hampir semua pelawak di Jambi ini sepakat bahwa untuk lokal kita, khususnya komedian di Jambi, karena industri hilirnya belum benar-benar seperti di nasional, memang belum bisa menjamin kehidupan yang berlebih lah ya. Ya. Saya kira begitu. Oke. Beda dengan yang di nasional karena industri hilirnya banyak. Namun sekarang hal itu enggak relevan lagi. Karena Kenapa? medsos sekarang sudah ada di mana-mana. Yes. Kita untuk produksi tidak perlu pakai alat-alat yang seperti standar broadcast. Pakai handphone pun bisa kan? Benar. Nah, jadi yang paling mahal adalah sekarang hilangnya mimpi di kalangan anak-anak muda. Anak-anak Hilangnya muda. mimpi gimana tuh, Bang? Jadi mereka takut untuk bermimpi. Padahal dimudahkan kan. Kalau dulu kita harus cari televisi, Iya. cari radio. Benar. Sekarang enak untuk mengekspresikan diri. Ini sederhana-sederhana. Ya, langsung ya dengan Langsung. alat-alat yang ada ya, Bang. Dengan alat yang ada, kemudian cari viewer. Enak kan? Yes, benar. Bang Amau sendiri ketika memang menjadi pelawak dengan trio itu, ngelawak itu memang bakat dari lahir atau Bang Amau menyadari kayaknya kita lucu nih katanya, kita bisa membawa kebahagiaan nih di tengah-tengah orang gitu, atau memang kepercayaan diri itu yang akhirnya membentuk Pada trio dasarnya itu? komedian ini lahirnya dari tawa-tawa di pinggir jalan, tawa-tawa dalam keluarga. Seorang komedian sadar dia bisa membuat orang tertawa ya dari lingkungan tongkrongan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Iya. Dari situ, kemudian mereka kan masih lucu yang tidak termanajemen. Jadi ketika mereka masuk ke dalam industri, mereka kira belajar bagaimana membangun sebuah kelucuan, bagaimana membangun skenario, membangun joke-nya seperti apa. Kira ya melalui pengalaman akhirnya sharing-sharing dibuatlah formula itu. Tetap semuanya pakai formula. Formula. Ya kan kalau kita berbicara konteksnya pelawak itu kan nggak mudah ya, Bang ya.
Aku nggak tahu ya, kalau versi saya nggak mudah. Nah, kalau versi abang nih, yang memang punya bakat Yang tidak pelawak mudah tuh aku mudah rasa nggak? yang paling tidak mudah itu adalah melupakan mantan. Asik. Itu yang Hai paling mantan, tidak kamu mudah. di mana? Jadi komedi itu, jadi seperti saya lihat sih, yang kayak komedinya benar-benar belajar tuh kayak Cak Lontong, Nah, kayak iya komedi ini kan beda-beda lagi kan bang, banyak. Bedanya. Oke. Jadi mereka ini memang benar-benar belajar. Mereka menulis, mencatat, kemudian kayak teman-teman stand up. Teman-teman stand up, Ya. mereka mencatat. Iya. Namun ada ini, ada apa namanya? Pola grafik seperti ini. Grafik seperti ini, seperti apa ini? Itu polanya yang dipertahankan, tapi memang kemampuan belajar itu yang membuat orang semakin. Makanya banyak pelawak yang cerdas-cerdas itu, Benar. karena mereka itu hobi membaca loh, hati-hati. Yes. Bukunya banyak di rumah, tulisannya banyak. Situ. Iya, jadi memang benar, saya juga pernah dengar tuh bang, kalau pelawak itu orang yang cerdas tuh salah satunya pelawak. Ya bang ya, karena dia bisa melihat kesempatan Betul. yang bagi orang biasa ini biasa saja, tapi bagi mereka ini adalah bahan Iya, untuk emas. lelucon. Betul. Nah itu untuk Bang Amau sendiri dari proses melawak itu kan, untuk mencari materi lawakan itu kan nggak mudah ya bang ya. Nah kalau Bang Amau sendiri nih, kalau mencari bahan lawakan nih yang sebelum dilemparkan jokes ini ke orang banyak, itu punya cara sendiri nggak sih bang? Cara ya, cara melempar. Yes, jokes yang abang Oh, punya itu. oke. Biar orang, oh ini ketawa nih pasti kan, karena kita Oh, sering. juga lihat Sering juga orang nggak Sering ketawa. Sering enggak. Oh, sering garing juga berarti ya bang? Dari situlah lucunya. Kalau enggak lucu, dia paling lucu yang itu. Oh gitu. Itu yang paling lucu itu Iya, ketika iya. pelawak ternyata enggak lucu. Iya. Itu pedih. ya. Itu pedih. Pedih Pedih itu bukan di rumah. Namun yang paling ini untuk menciptakan materi, Oke. untuk membangun relasi dengan penonton, biasanya kita tetap dari dulu tuh selalu memantau hal-hal yang up to date, Oke. hal-hal yang lagi hangat, sehingga ketika tema itu kita angkat, hal yang hangat ini kan cukup mudah untuk dicerna, sehingga membangun komunikasi dengan penonton itu, kemudian lucunya belakangan. Karena kepercayaan penonton, kalau sudah tidak percaya, tidak terbangun komunikasi, kita belum apa-apa dia tidak suka dah. Iya. Ya kan? Tapi kalau dia sudah suka, kita tidak ngapa-ngapa dia ketawa. Abang tegak be ketawa. Misalnya. Pernah sih, tidak ada yang mau ketawa, hampir jidan mau telanjang. Baru orang mau Biar ketawa. orang ketawa, aku tahan, sabar dan bahwa kehidupan kita bukan cuma batas ini. Oke. Aib kok seumur hidup. Orang ketawa cuman berapa detik, tapi malu kok seumur hidup. Seumur hidup. Akhirnya dari situlah Oke. dan mulai balik ke jalan benar. Yang benar, Mulai insaf ya. pakai celana bisa dewek. Iya. Dulu Oh kan sebelumnya. aku makein. Oh ya ampun Dulu Bang tidak Zidan. pernah aku pakai celananya. Sempat sih dia pengen meninggal, kataku jangan dan. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Karena ya. urusan meninggalnya urusan Tuhan. Iya. Iyalah mau katanya. Dari situlah dia sampai hari ini tidak Nggak ninggal. tinggal. Dari situ. Pak Zidan ini Bang Amau ya, Bang Amau tandain. Nah. Dari situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bang, kalau melihat komedi di Jambi, Bang. Oke. Ya, kalau dari perspektifnya Bang Amau. Hmm. Kan komedi ini kan ada tingkat-tingkatannya, Bang ya. Ada yang kadang jokesnya nggak masuk nih dengan orang-orang di daerah ini, gitu, di daerah Jambi. Tapi kadang materinya jokesnya juga masuk nih di daerah lain, Palembang misalnya. Pernah ngerasa yang kayak gitu nggak, Bang? Itu masuk, memang kami sudah melewati fase itu, mengenal audiens kan. Ya. Jadi harus tepat sasaran. Namun kalau belakangan, kalau memantau keadaan sekarang, terutama keadaan media sosial, Ya. bahwa kesukuan ataupun sasaran ini di media sosial tidak ada batasan lagi. Suku apa, kalau lucu dinikmati oleh suku lain. Iya. Nah, sekarang trennya sudah berubah, tidak seperti itu. Dan anak-anak sekarang karena memang budaya tontonnya lebih cepat,
semuanya serba cepat. Jadi komedinya komedi cepat-cepat, durasi pendek. Terkadang cuman tagline sudah jadi komedi dengan gambar yang diam. Iya. Jadi komedi itu Bang ya? Sudah komedi. Jadi tren, kita harus sadar bahwa tren sudah berubah. Penonton juga sudah berubah. Penonton yang aktif sekarang dengan yang dulu itu beda selera. Mereka lebih pengen cepat, pengen dapat goalnya cepat. Kalau ndak dapat selera mereka ketika scroll, Iya. oh pilihan Skip. paling 5 detik awal lah penonton sekarang. 5 detik awal ndak menarik, lewat lu. Berarti kan memang beban beratnya adalah menyajikan sajian yang menarik ya di 5 detik awal ya Bang. 5 detik Itu awal. untuk pelawak ya juga ya. Atau tontonan apapun lah Apapun ya. lah, apapun. Iya, apapun itu ya Bang ya. Apapun. Oke. Tapi Bang Amau sendiri inginnya dikenang oleh masyarakat tuh sebagai sosok yang seperti apa sih? Saya ingin orang mengenang saya sebagai orang yang baik. Ketika orang mengingat saya bukan ingat pelawak, ingat pemusik, tapi ketika orang mengingat saya dia membacakan Al-Fatihah untuk saya. Wah, Itu saja. gitu Bang ya. Itu. Untuk apa kita nih nak jadi apa? Sok-sokan. Untuk soal apa tuh? Sok-sokan nak jadi apa gitu ya kan. Pada akhirnya kan Ya. kita harus dikenang dengan hal yang baik. Mungkin maka setiap karya komedi, kalau Iya. saya yang di YouTube atau TikTok yang saya buat sama di channel Abdul Amo itu komedi di dekat rumah daerah kebun. Iya. Tapi setiap komedi itu pasti syarat saya masuki unsur filosofis, Filosofis seperti apa? pesan-pesan moral, baik itu secara agama, filsafat itu selalu saya selipkan di situ. Karena belakangan memang saya lagi suka baca-baca filsafat, Oke. nonton-nonton itu. Jadi harus ada pesan bahwa komedi bukan sekedar penyegaran untuk ketawa, Otak tapi ya. juga penyegaran untuk rohani. Penyegaran rohani itu kita lempar tanpa packaging yang bagus, orang juga tidak suka. Contohnya seperti apa Bang? Ya seperti Ustadz Abdul Somad lah. Oh ya. Dia lucu, dia sederhana sehingga pesannya lebih cepat sampai ketimbang kemasannya tidak menarik seperti itu ya. Orang lebih apa? Oh, ngatur jarak. Jadi saya berpikir apapun yang saya pokok termasuk komedi adalah komedi yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya ingin dikenang sebagai orang yang baik di genre apapun. Genre apapun. Tapi kalau kita melihat keadaan pelawak di Jambi nih Bang. Ini kan yang masih tarif mudanya apa ya, di taraf usia muda kan Bang Amal, Bang Zidan, tapi di bawah-bawahnya banyak masih Bang. Kalau yang berani memastikan untuk konsisten di dunia komedi, ada yang lahir. Cuma Ada ya? tidak banyak. Tidak banyak dan tidak lama bertahan. Ya. Karena apa star syndrome lah, segala macam masalah keuangan, terkadang kendalanya di situ. Ya. Berarti artinya kan memang yang kita tahu ya anak-anak mudanya yaitu Bang Amal, Bang Zidan gitu kan. Berarti regenerasi yang di bawah-bawahnya kita belum terlihat ya. Belum terlihat sih sosok-sosok komedi masa depan Jambi ini akan seperti apa. Tapi saya yakin akan lahir komedian-komedian, pemusik-pemusik hebat, senior hebat. Tapi zamannya tidak sama. Mereka hadir di media sosial. Oh iya, Banyak yang kalau lucu. konten kreator di media sosialnya banyak Banyak. anak-anak Jambi. Banyak. Oke, Sekarang wadahnya saja yang berbeda. beda wadah. Kalau dulu mengejawantahkan sebuah kesenian lewat sebuah pentas, sebuah media. Sekarang mereka mendistribusikan itu lewat gadget. Dan penontonnya jelas, Yes. terukur, bisa dianalitik, bisa dianalisa gendernya apa, itu kepuasan di media sosial sebenarnya di situ. Kita bisa lihat yang nonton kita area mana, wanita berapa persen, Ya. umurnya berapa. Sebenarnya di situ sih keren. Iya, jadi bisa lebih di ini ya, kita tahu juga ya datanya ya. Memang Ada ada kepuasan. semua kan kepuasannya bisa kita Kalau rasa. dulu kita harus bangun pentas, Ya. biayanya sekian, belum lagi tim ini, tim itu, tim produksinya. Sekarang sih enggak. Sekarang sendiri one man show juga udah bisa jadi kan. Udah bisa. Sangat Tapi Bang Amau juga kan aktif di aktivitas pementasan ya di Jambi. aktif, saya banyak sih aktifnya. Di mana-mana Iya. aktif Bun. Saya di disabilitas aktif juga terus. Oke. Di disabilitas
di kebun, aktivitas. Pokoknya enggak tentulah itu. Menarik Bang, menyinggung sedikit kita ke ranah disabilitas tadi ya Bang ya. Oh, enggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Oh, bisa aja. Oh, ya request lah ya. Oke. Kan Bang Amau, maaf sebelumnya memang seorang pelawak yang dianugerahi dengan fisik yang nggak sempurna, tangan sebelah kanan. Ya, tapi salutnya itu adalah ini adalah Bang Amau yang menjadi ciri, gitu kan? Yang menjadi ciri Bang Amau dengan kepercayaan diri Bang Amau, kepedean Bang Amau. Dan ternyata untuk di kalangan teman-teman nih, teman-teman disabilitas, kalau Abang melihatnya potensi anak-anak yang di Jambi ya, kan Abang juga masuk ya ke pengurusan itu. Gimana Bang agar mereka juga bangkit dan percaya dengan nih, Amau aja bisa nih, gitu. Bang Amau ada ngelihat nggak sih potensi-potensi itu di teman-teman disabilitas di Jambi? Potensi itu pasti ada lah. Cuma memang setiap orang itu dilahirkan dari latar belakang yang berbeda. Oke. Adik-adik itu memang selalu disemangatin itu untuk berani menembus batas. Tidak harus bersaing dengan yang non disabilitas, tapi punya kesempatan yang sama. Jadi kalau yang non disabilitas bisa pegang komputer, non disabilitas harus bisa juga, harus punya juga. Jadi latar belakang mereka berbeda karena mereka ini dari kecil ini secara psikologis pemulihan memang agak lama kalau ini. Apalagi yang bawaan lahir itu mereka kan dari lingkungan sudah didiskriminasi, dimarginalkan kan memang dari kecil. Namun itu terus kita, salah satunya kita banyak atlet ya, Ya, yang berprestasi itu juga banyak yang disabilitas luar biasa. banyak yang nasional juara sampai internasional. Benar. Juara itu banyak. Nah dulu juga ini kecelakaan saya waktu itu. Jadi Mbak bayangkan, kalau orang yang baru kenal, dia gini tuh awalnya, Bang, boleh nanya enggak Bang? Ini aku sudah terang nih. Iya. Tapi abang jangan marah ya. Dia pasti, tangan abang kenapa Bang? Aku jelasin tuh. Dulu tahun sekian ini kena ini. Oh iya Bang. Seumur hidup aku ketemu orang kayak itu banyak. Jadi akhirnya versinya aku flashetin. Bang, Berubah. tangan abang tuh kenapa Bang? Oh, dulu abang tuh motong kuku. Sambil nonton film bagusnya Anda tuh, abang keterusan. Oh, sampai sini. Oh, enggak tahu ya. Jadi versinya macam-macam. Karena kita untuk menjelaskan hal yang sama meski dengan orang yang berbeda, itu kan bosan. Bosan. Katanya, Bang, abang ini dulu asalnya kenapa tangan? Abang kan dulu TKI di Arab, maling kena potong. Kadang kok ngapa gini? Tidak, tangan aku simpan di kulkas. Bang Amau, Iya. kalau dilihat ada juga berita yang dirilis itu ya, Bang Amau sekarang menjadi petani. Oh betul, iya betul. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kan semua ranahnya sudah, Udah. termasuk menjadi petani. Iya. Bener Bang? Benar sekali. Benar ya. Bang. Sekarang malah buka lagi sate pro rakyat. Waduh, kan semua sektor, pertanian, sektor, perdagangan. perekonomian, perdagangan, Kuliner. Ya. kuliner semuanya dihajar. Iya. Iya Bang ya. Benar. Jadi dan lokasi tempat Bang Amau ini asri ya. Asri sekali. Ada rumah kayu, ada kolam. Iya, dan itu banyak teman-teman yang ke sana. Iya. Banyak ya Bang ya? Banyak. Oke. Sampai saya tidak bisa kerja. Oh, gitu Bang ya. Gara-gara kawan-kawan. Setiap hari ngelatih kawan. Ngelatih kawan. Itu pun tidak diposting kawan datang. Apalagi diposting. Diposting Bang ya. Jadi petani betul ini dalam rangka mencari berkah. Oh. Hidup indah Asik. bila mencari berkah. Jadi mencari berkah. Mencari berkah. Oke Bang ya. Jadi aktivitas apa tuh Bang? Sambil bertani. Ada ikan, ada sawit, ada tanaman-tanaman kecil kayak pepaya, ada cabai sedikit. Tinggal di sana berarti kan Bang Tinggal ya di sana. semua anak-anak ya? Anak-anak, istri yang pertama di sana. Anak 2 di sana.
Itu dia terakhir. Takut salah ngomong. Bang Amal. Udah dipancing enggak di ininya? Semuanya di sana. Semua di sana. Ya. Semua sepi, kami tetangga itu paling dekat jarak mungkin sekitar 10 kilo. enggak 300 meter lah. Baru ada Ada tetangga. satu rumah dari tempat kami. Oke, kan banyak nih Bang ya, di tempat lain juga kalau seniman-seniman itu memilih jalan kesunyiannya sendiri untuk hidup. Betul. Apa itu juga salah satu bentuk jalan kesunyian Bang Betul. Amal, Bang? Tuh, menempuh jalan kesunyian. Kenapa tuh Bang? Untuk mengenal diri sendiri, saya merasa belum mengenal, belum menjadi diri sendiri. Jadi kalau Oke. bahasa muhasabah lah, Ya, muhasabah itu mengenal dosa-dosa, mengenal diri sendiri, sok-sok dalam lah gitu kan. oh, jadi akhirnya memutuskanlah jalan kesunyiannya menjadi petani juga ya sekarang Bang ya? Suasana itu membangun akhirnya lebih peka terhadap tanaman, hewan, akhirnya belajar untuk lebih peka. Peka. Oke. Nah, Bang, kalau kita melihat kalau dari segi tadi sisi memang sosok Bang Amal tuh kan yang banyak dikenal tuh adalah sebagai pelawaknya Jambi ya Bang ya. Kalau respon dari keadaan baik masyarakat ya Bang ya, itu kan responnya udah ya pasti tahulah siapa sih Amal, oh ya pelawak Jambi gitu Bang ya. Nah, ini kalau kita melihat dari respon pemerintah yang ada nih dengan para komedian Jambi, pelawak-pelawak Jambi, ini gimana Bang? Saya sih tidak sepakat sih apapun permasalahan pemerintah. Apa masalah pemerintah? Kalau mau jadi komedian silahkan jadi komedian. Tak ada atau tidak ada peranan pemerintah. Yes. Karena pemerintah ini tidak ada ngurusi lucu-lucuan juga. Kamu Padahal, kan lucu. padahal yang buat drama kadang pemerintah juga dah Bang. Nah justru sekarang pelawak ini kalau mau berapa namanya bekerja sama dengan pemerintah, perhatikan pemerintah karena di dalam pemerintahan banyak bahan-bahan yang lucu, Nah, ya kan? itu ya Bang. Ya. Oke. Abang Amal takut Takut ya? salah ngomong. Takut ya? Lembaga penyiaran publik loh Oh ini. iya, Ya nggak kan? apa-apa Bang. LPP loh ini. Iya. Iya. Jadi kamu mau berkarya, mau melucu, mau bermusik, mau ngapain, kamu gagal jangan salahkan orang, apalagi nyalahkan pemerintah. Yang gagal memang kamu bodoh, ilmunya kurang. Iya. Bahwa- Belum mau berproses ya Nah, Bang ya. ada temanku bilang, kalau kau masih nyalahin orang, itu artinya kau belum beranjak dari tempat duduk sampai ke tujuan. Tapi kalau kau bisa tidak nyalahi orang, itu kau sudah tegak. Ya. Tapi kalau kau tidak nyalahi orang tapi nyalahi diri sendiri, belum sampai baru di tengah. Yang benar adalah ketika kau tidak nyalahkan orang lain dan memaafkan diri sendiri, maka disitulah start Sampai sampai tujuan. finish begitu. Oh, itu luar biasa. Ini berarti filosofi yang selalu buku-bukunya dibaca Bang Amal Iya, saya sering. keluar nih sedikit-sedikit. Betul. Kemarin waktu baca buku sempat pucat juga. Kenapa Bang? Sempat baca buku utang. Catatan utang, Oh, Bos. catatan utang. Itu udah abang wae yang pucat. Ini buku ngeri. Iya. Ini yang ketawa tuh berarti banyak utang. Ya Bang. Aduh Bang. Tapi Bang, harapan terbesarnya Bang Amal ya dengan keadaan sekarang gitu kan, dengan lawakan-lawakan yang menyegarkan. Itu harapannya ke depannya tuh akan dibawa sampai kemana sih perjalanan lawakan ini? Nggak aku pikirin sih. Nggak mau pikir ya? Nggak pikirin untuk yang seperti itu. Untuk secara luas juga nggak aku pikirin. Karena kalau aku pikirin nggak lucu lagi. Oh gitu. Jadi abang jalan baik ada Itu Bang. aku mikir. Kan aku mikir, jadi kan Heeh. kan mau dikemanin gitu kan. Gitu. Tadi menarik. Jadi Bang Amal ini bisa mengambil momen ya Bang ya. Momen-momen Sepersekian yang detik. iya persekian detik. Nah yang Iya. itulah Bang ya, pelawak-pelawak Betul. lain kadang nggak bisa Mm-mm. lucu nih, tapi momen itu yang Benar, udah Bang dijawab. Amal sendiri bisa gitu. Itu salah satu triknya Bang ya. Enggak juga sih. Membaca sih, membaca. Suasana itu pun juga enggak sengaja karena mungkin proses ya. Iya ya. Proses latihan, proses
selama ini gitu. Kalau kiblatnya Bang Amau Ka'bah. Iya, kiblat ini pelawak. Oh, Pelawak. oh maksudnya Iya, arah. figur. Figurnya pelawak. Siapa sih? Oh, Ayo Bang. 3, 2, 1. Tiga. Habis. bukan. Allah, Dia Allah, memaki temannya sendiri justru nih. Ayo Bang. Aduh, siapa nama dia? Dikit nih? lagi Bang. Itu sahabatnya Rasul. Ya Allah. Yang Dikit nakal lagi itu. Bang. Yang bisa buat Rasul ketawa itu yang hebat. Siapa Bang? Allah, 8 mendatar itu. Aduh. Cepat Bang, 3 menurun. Allah, Google. Alah, saya lupa namanya. Oh, lupa namanya. Kita kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya. Ya. Ya, kamu itu bagus tuh. Yang Oke. bisa buat Rasul ketawa itu hebat. Oh, jadi ke situ kiblatnya ya. Ya, kan kita pengen nengok gigi Rasul itu kan menggembirakan bagi kita. Oh Ya iya. kan? Daripada presiden yang kita anu dia ketawa beda. Beda. Kita ngelucu, presiden ketawa. Iya. Nengok gigi presiden yang gigi Rasul. Beda. Beda nengok gigi Rasul lah. Oke lah Bang Amal. Ya, perjumpaan kita akan Oh, iya. berakhir. Aku masih ingatin namu itu tadi. Oh, Terus masih lah. ngingetin ya. Terus Bang Amal sebelum saya menutup podcast kita hari ini. Karena kita udah dikode Bang, waktu kita udah habis. Iya. Ya. Bang Amal, thank you banyak nih untuk informasinya, untuk sharing berbagi ngobrol serunya untuk seluruh sahabat podcast Punyo Kita di hari ini. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat ya Bang ya. Jangan sampai nggak bermanfaat nih. Aduh rugi Bang. Di waktu kita habis tapi tidak manfaat. Udah manfaat ya Bang ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk seluruh pemirsa dan juga sobat podcast Punyo Kita dimanapun berada. Mudah-mudahan next time nanti kita akan jumpa lagi di banyak obrolan seru dan tema-tema menarik lainnya bersama dengan bintang tamu yang akan kita hadirkan. So, terus pantengin terus podcast Punyo Kita ya. Dan Bang Amal, thank you ya. Ya, Lain lebaran ke kesempatan. rumah. Ya, lebaran ke siap. rumah. Masih lama tahun depan. ke rumah. Mau disiapin apa kalau kami ke rumah? Lontong. Selain lontong. Ada yang pakai plastik. Apa tuh? Lontong juga. Makasih lah Bang. Oke, sampai jumpa dan see you di podcast Punyo Kita.